Footstep Cafe itu berdiri tahun 2015 akhir. Awalnya 2014 gue buka bengkel, letaknya di lantai 1 dari Footstep Cafe. Terus di belakang bengkel itu dulu ada cuci steam sama kantin. Nah, berawal dari situ banyak teman-teman gue dari teman-teman motor sering nongkrong di kantin gue di belakang. Kadang nongkrong sampai malam gitu. Nah, setelah 1 tahun berjalan, akhirnya gue sama istri gue ngegagas gimana kalau kita bikin aja sekalian tempat nongkrong buat teman-teman kita gitu kan, termasuk juga buat gue sendiri karena gue juga suka hobi nongkrong. Dan waktu itu pada zamannya itu di Cicurug ini belum banyak tempat nongkrong gitu. Nah, akhirnya 2015 itulah gue gagas, gue bilang ya udah kita coba bikin tempat nongkrong lah dengan modal seadanya. Dan waktu itu juga karena gue punya beberapa persediaan kayu waktu itu. Nah, waktu itu gue bikin lah kayu-kayu bekas itu gue bikin jadi kursi, jadi minibar, jadi table, kayak gitu. Nah, di 2015 itu cukup booming waktu itu karena belum banyak kafe di daerah sini. Terus juga gue ngegagas kafe ini dengan konsep memang biker dan musik ya gitu. Jadi karena waktu itu memang banyaknya teman-teman gue itu dari lingkungan musisi sama dari lingkungan biker gitu. Nah, 2015 gue juga waktu pas pertama ngedirin ini gue pengen kafe ini tuh jadi hasil karya dari teman-teman di Cicurug gitu. Jadi waktu itu yang ngegambar-gambar mural gitu tuh gue dapet dari teman-teman yang memang sering ngegambar di jalan. Jadi waktu itu gue tanya sama adik gue, lu tahu nggak teman-teman yang suka coret-coret di jalan? Kalau lu tahu, gue minta kontaknya, suruh dia datang, dan gue pengen gambar gitu. Dan akhirnya ketemulah sama Ajis waktu itu. Nah, jadilah kafe ini gitu ya. Ini gambaran-gambarannya memang asli dari teman-teman di sini gitu. Nah, berjalan waktu itu gue mulai ngegagas juga pengen punya musik, live musik. Dari memang karena dari teman-teman gue yang sering nongkrong ini juga seneng nyanyi. Jadi akhirnya gue dengan modal seadanya waktu itu, gue belilah peralatan musik. Cuman punya gitar bass, hajon, gitar akustik, sama keyboard bekas waktu itu. Nah, akhirnya bikinlah kita live musik di sini. Nah, untuk awal-awal itu cukup berat sebenarnya, karena banyak komplainan lah dari muspika, dari masyarakat juga. Karena waktu itu memang kafe itu konotasinya masih negatif ya gitu. Jadi cukup berat 1 tahun pertama itu gue sering bolak-balik dipanggil entah sama warga lah, sama pihak muspika juga gitu. Nah, akhirnya kita dapat deal-dealan lah. Hari Kamis kita harus tutup supaya tidak mengganggu aktivitas di keagamaan gitu di hari Kamis. Akhirnya kita tutup. Nah, teman-teman, tapi pergerakan kita akhirnya berjalan dengan baik gitu. Nah, dari awal di 2015 itu gue sering ngajakin teman-teman akhirnya. Jadi kan karena banyak yang nongkrong nih, teman-teman yang tadinya cuma nyanyi, nongkrong, ngopi bareng, ngobrol. Nah, dari obrolan-obrolan itulah akhirnya gue sering ajakin teman-teman yang memang komunitas di Cicurug. Ada beberapa yang memang udah ada komunitasnya, tapi selama itu kurang aktif karena memang mereka nggak punya wadah, mereka nggak punya tempat ruang buat mereka beraktivitas gitu. Nah, akhirnya di situ gua coba ajakin teman-teman ini, ayo dong bikin dong acara di sini gitu kan. Lu tinggal pakai aja, nggak usah mikirin listrik, lu nggak usah mikirin alat, nggak usah mikirin sewa apa-apa, pokoknya lu bawa aja teman-teman lu ke sini, yuk kita bareng-bareng kita happy-happy di sini. Karena awalnya dari nongkrong, kita sering hangout bareng di sini. Akhirnya gue mulai ajakin nih teman-teman yang punya komunitas di Cicurug. Jadi dulu tuh memang udah ada komunitas-komunitas di Cicurug, cuman kurang aktif karena mereka nggak punya ruang. Mereka tuh nggak punya kesempatan mereka untuk bisa tampil gitu. Nah, akhirnya gue coba ajakin mereka dari mulai komunitas Cicurug, Cicurug Gitaris, dari Cicurug Drummer, dari fotografer Cicurug, Taman Baca, dan beberapa komunitas lainnya. Nah, waktu itu gue inget banget yang pertama kali bikin event di sini tuh acara itu adalah Rokustik waktu itu. Nah, waktu itu sama Acil waktu itu namanya, nah temen gue, dan dia memang sebelumnya pernah bikin acara, cuman di daerah lain. Akhirnya dia bawa gagasan itu untuk bikin acara di sini. Akhirnya
terselenggaralah acara itu. Dan dari situ mulai terpacu teman-teman yang lain gitu untuk bikin acara di sini. Ya awalnya bikin acaranya di tempat ini ya kecil seadanya, tapi pergerakan itu ternyata bertumbuh terus gitu, bertumbuh terus dari 2015, 2016, 2017 semakin banyak komunitas yang datang ke sini pengen bikin event, bikin acara. Nah di 2018 waktu itu juga dari teman-teman skena musik metal juga sempat bikin acara di sini juga gitu. Sama sebenarnya apa ya, curhatan mereka itu sama sebenarnya karena sulit dari tempat dan perizinan juga gitu. Nah makanya ketika waktu itu Footstep mewadahi itu, teman-teman di Cicurug ini mulai berkeriak lagi gitu. Mereka mulai aktif lagi. Teman-teman komunitas juga mulai aktif lagi. Mereka mulai semakin banyak teman-temannya gitu. Nah waktu itu ada teman-teman dari CGF, Cicurug Ground Fest, mereka juga bikin event waktu itu di sini, Moshpit Area, ya waktu itu Moshpit Area 1 bikin acara itu, dan itu memang skena metal. Dan memang Footstep Cafe ini dari dulu menjadi wadah buat semua genre, jadi kita nggak mengkerucut pada satu komunitas atau satu genre. Jadi tempat ini adalah wadah untuk teman-teman di Cicurug, anak-anak muda di Cicurug, siapapun itu, komunitas apapun itu, bahkan terakhir itu ada kayak RC, komunitas reptil lah, dan komunitas-komunitas lain, nah Sablon. Itu terakhir kita sering bikin acara di sini. Nah di 2018 akhirnya gua menggagas satu acara. Waktu itu mendekati malam tahun baru. Nah gua kepikiran, yang gua perhatiin itu adalah teman-teman di sini selama ini kalau bikin acara selalu per genre atau per komunitas gitu. Kayak anak-anak gitaris, drummer gitu ya. Terus genre juga sama gitu. Mereka bikin musik metal, musik rock, indie gitu. Nah, akhirnya 2018 gue menggagas satu acara namanya Midnight Party. Nah Midnight Party ini gue berpikir gini, kenapa nggak mereka tuh kita gabungin aja gitu. Kita bikin acara, terus kita rame-rame bareng-bareng. Di waktu itu 3 hari gue bikin acara di malam tahun baru, sambil seru-seruan. Nah supaya teman-teman ini bisa saling ketemu gitu. Karena gue pikir sebenarnya ketika mereka saling ketemu mungkin ada pergerakan atau ada proyek-proyek lain yang lebih besar yang bisa dikerjakan gitu. Dan gue juga berpikir gimana caranya membangun satu ekosistem kolektif, ekosistem komunitas yang baik gitu. Nah memang Volume Escape sekarang Footstep Cafe adalah bagian dari si Volume Escape. Jadi kalau dulu pergerakan itu bagian di Footstep Cafe, nah kalau sekarang Footstep Cafe ini hanya satu bagian kecil dari si Volume Escape. Karena di Volume Escape inilah akhirnya kita bisa melebarkan sayap kemana-mana. Perkenalkan, saya Adai Dayari dari Volume Escape Indonesia, tepatnya Yayasan Volume Escape Indonesia. Yayasan Volume Escape Indonesia berdomisili di Cicurug, Sukabumi. Kami bergerak di bidang industri kreatif. Di Yayasan Volume Escape Indonesia dibagi menjadi 3 buah subdivisi. Itu divisi pabrik artsy yang mengurus tentang pertunjukan, tentang movementnya, tentang event yang ada di Volume Escape. Lalu ada pabrik kreasi yang bergerak di wilayah UMKM. Di situ kami membuat kriya, membuat kerajinan-kerajinan dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu pabrik ilmu, bagaimana kami mengembangkan SDM, baik itu di Volume Escape sendiri ataupun di lingkungan kami di daerah Cicurug atau Kabupaten Sukabumi. Kami muncul atau lahir sekitar tahun 2016 lah untuk kegiatan-kegiatan 2017, 2016, 2017. Untuk menjadi yayasan secara legal itu sekitar tahun 2019-an ya, sampai tahun ini 2021. Pergerakan kami banyaknya dengan komunitas-komunitas kreatif, baik itu musik, seni pertunjukan, grafis, seni rupa dan lain-lain, film dan lain-lain juga gitu. Dan ini tujuannya tentu saja kami ingin mengembangkan bagaimana orang-orang kreatif khususnya di area Sukabumi, karena tempat tinggal kami di Sukabumi Utara, mungkin kami akan banyak bergerak di orang-orang Sukabumi Utara gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pergerakan kami yang memang yang ingin kami inginkan, kami bergerak di seluruh Indonesia gitu ya. Namun sampai hari ini pergerakan kami banyaknya dengan komunitas teman-teman di Sukabumi ataupun di Jawa Barat. Nah ini dari teman-teman yang gue bilang dulu pernah bikin aktivasi juga di Footstep Cafe ya. Nah ini dari teman-teman skena metal. Namanya Alfian. Lu bisa ceritain sedikit tentang CGF. Pertama kali kapan tuh CGF ada?
Ya, si CGF ini lebih ke awalnya sih nama event ya. Dulunya nama event. CGF ini yang singkatan dari Cicurug Ground Fest. Si Cicurug Ground Gue Fest. ingat tuh tahun berapa ya? 2017, 2017 16 lah. Ya mungkin keberangkatan si CGF ini yang mungkin dari si band-band Cicurug dulu tuh emang susah panggung ya di kita tuh. Skena musik keras lah ya. Keras ya, distorsi keras lah ya. Distorsi keras. Ya. Jadi susah panggung, makanya kalian bareng-bareng supaya bisa bikin panggung Bikin bareng. panggung bareng di Cicurug ya. Karena kan selama ini kita mainnya ke luar Cicurug lah, ke luar Cicurug ya. Luar Cicurug. Ya mungkin dari keresahan teman-teman si CGF ini kita pengen bikin suatu gebragan nih kegiatan event untuk si komunitas underground. Ya, karena kan emang si underground ini di daerah kita ya masih banyak yang awam ya. Masih masyarakatnya mungkin ya dari berisik instansi gitu ya. Terlalu gimana lah mungkin ya kalau dari musik underground. Mungkin ngeliat muka lu juga lagi. Bisa juga karena emang keras ya mungkin. Ya dari situlah si CGF mulai berkegiatan di sebuah event underground. Gua inget banget dulu 2018 kalau nggak salah ya. 2018 dulu datang sama teman-teman yang lain ya. Ya, betul. Ada siapa lagi tuh yang datang karena dulu pernah bikin event terus gagal waktu itu ya. Kan gagal karena masalah perizinan dan lain-lain. Nah akhirnya waktu itu gua ajakin lah dia, gua bilang udah lu bikin aja di tempat gua dah, gitu. Biarin gua yang ngurusin untuk masalah perizinan dan segala macamnya. Yang penting lu bisa datang, teman-teman ini nggak mati pergerakannya. Nah akhirnya waktu itu lu bikin apa di gue di Pulsep tuh awal bikin acara Moshpit Area. Itu juga seru banget waktu itu ya. Seru itu banget. juga jadi kayak pengobat rindu lah gitu. Karena teman-teman ini udah awalnya kecewa gitu, tapi setelah kita bikin si Moshpit Area 1 waktu itu ya. Iya, Moshpit Area 1. Nah itu teman-teman langsung bangkit lagi gitu. Nah itu juga memang dulu di Pulsep itu ya salah satu concernnya itu ngebantu teman-teman yang kesulitan untuk bikin event, untuk ngurusin perizinan dan segala macam. Nah akhirnya di Footstep lah, gua kasih tempat yang tadi gue ceritain, tempat-tempatnya di situ biasanya itu bikin event gitu. Nah terus si CGF ini beberapa kali ya, saya ingat gua ada Moshpit Area 1, Moshpit Area 2, 3 waktu itu, sampai 3. Nah terus habis itu pandemi lah ya. Pandemi, ya, ada PSBB itu tuh, pandemi lah, pandemi itu teman-teman mulai vakum ya? Mulai fokus ke bandnya masing-masing di situ. Mungkin dari si band yang masing-masingnya bikin lebih fokus ke band, ke lagu-lagu, materi lagu mereka. Karena gitu. mungkin ya acara udah makin susah ya. Iya makin susah jadi ya lebih ke ngumpulin materi mungkin ya untuk si band-bandnya fokus ke situ. Karena emang nggak ada panggung juga kita, di mana-mana kita nggak dapat panggung lah ya. Makanya kita fokusnya ke si bandnya aja. Nah terus dari berawal dari CGF itu sekarang malah kita mulai aktif di Volume Escape ya. Betul. Volume Escape ini juga yang tadi gue cerita ada skena metal ini juga mendapat ruang gitu. Jadi dulu pernah lu bikin sama teman-teman titik nol itu apa? Bikin teriak menyalak. Nah, itu juga kolektif lah ya sama teman-teman yang lain. Nah, sekarang juga kita lagi ngegarap buat si event Rekam Parau. Nah, apa tuh Rekam Parau? Coba bisa lu jelasin sedikit nggak? Rekam Parau ini lebih ke event mini show cash gitu, lebih ke kita dikemasnya dengan virtual mungkin karena mungkin masih pandemi pandemi, kita nggak bisa undang audiens banyak ke sini ya, makanya kita bikinlah mini showcase ini ya, dan mungkin ini ada suatu program juga gitu. Nah itu memang si Rekam Parau ini sebenarnya buat menjadi trigger ya buat teman-teman ini bisa menghasilkan karya yang memang original gitu ya. Nah, jadi makanya di Rekam Parau ini nanti hanya ada beberapa band ya kalau ya. Ada 4 talent band sih. 4 talent band yang memang udah settle ya. Dia udah punya rilis fisik. Nah, mudah-mudahan di Rekam Parau ini nanti jadi wadah buat teman-teman yang memang serius di skena musik distorsi keras ya. Gitu. Jadi harapan kami di Rekam Parau ini
teman-teman yang dulunya hanya ngeband Betul. hanya Cuman karena iseng-iseng suka, aja ya, iseng cuman aja. iseng-iseng aja. Sekarang kita Lebih fokus lagi. ke serius. Nah, mungkin selama ini juga ada yang serius, cuma mereka belum mendapatkan wadah itu di sini Betul, ya, betul. di daerah Sukabumi Utara itu. Karena emang media di kita tuh emang kurang Sulit ya? lebih sulit untuk keluar Ya, juga. betul. Dan memang untuk yang serius-serius ini belum ada wadahnya, Pi. Betul. Jadi Di selama ini Curug juga ini. kan kita selalu bikin ya hanya untuk sekedar apa? Ya. Melepas rindu Silaturahmi lah. aja lah, Silaturahmi, silaturahmi ya. ngumpul di sini. Ya, gitu. kolektif, kita bikin. gigs, Iya. kayak gitu ya, acara-acara kayak gitu. Untuk Nah, event-event Kamparau ini lebih serius. Sebenarnya Kamparau tuh kami mencoba untuk mengkonsepnya sebagai salah satu medium live season gitulah, yang dimana pengen ngewadahin teman-teman di sini kayak line up-nya ada si Knife, ada si Loose Chain, Polemik dan Rebirth gitu. Nah untuk secara konsep kebetulan kita kerja bareng sama teman-teman Pum Escape gitu, dan kita ada ya tempat ini Aksi Hall gitu. Kita coba konsep secara desainnya tuh pakainya dengan konsep gudang raw lah gitu. Nah kalau secara definisi Kamparau sendiri kan punya arti ya semacam merekam suara lah gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Maksudnya di sini kayak misalkan kita pengen ngerekam pergerakan dan musik gitu. Dan untuk saat ini karena mediumnya lebih ke live session gitu, nah kita coba untuk memulai itu dulu gitu. Dan kalau misalkan tidak ada hambatan, insya Allah akan digelar si Kamparau ini tuh di periode Oktober sekarang gitu. Untuk kedepannya sih kalau dari kita udah ada udah ada semacam gambaran gitu. Pengennya ada perkembangan lah gitu dari mungkin ini jadi trigger awal gitu, dan kedepannya semoga aja bisa terus continuous gitu, dalam artian gak cuma dalam skala medium live season aja gitu, mungkin lebih seriusnya atau apa gitu, mungkin kayak gitu sih kalau ngomongin Kamparau gitu. Kalau si Kamparau ini sebetulnya jadi ini adalah percobaan awal kami gitu, yang dimana notabene kita coba pengen nge-trigger teman-teman di Cicurug gitu, buat kayak misalkan band-band di luar yang kita libatkan sekarang, coba untuk ya ayolah kita semangat lagi gitu, walaupun kita di daerah gitu ya daerah tahu sendirilah banyak keterbatasannya gitu. Nah di sini kebetulan kita udah mencoba mulai lagi, ada venue, ada teman-teman yang baru gitu. Kalau bareng-bareng kita pasti bisa kok gitu. Nah terus si Kamparau juga harapannya ya jadi ya jadi trigger buat teman-teman band juga sih, maksudnya gitu, biar istilahnya movement kita tuh tetap jalan gitu. Kayak misalkan dulu kan kita sering aktif di gigs gitu, baru di ranah itu gitu. Bahkan ada beberapa band juga yang cuma ya muncul di gigs gitu, secara karyanya tuh belum tuntas gitu, belum dalam artian secara propernya belum direkam secara profesional atau gimana gitu, belum ngeluarin EP atau gimana lah gitu. Nah harapannya dengan adanya medium baru ini, si band-band yang dulu tuh bisa kembali hadir ya, mungkin dengan nama baru, wajah baru gitu, tapi dengan tendensinya yang lebih ke ayo kita bahwasanya gak cuma main di gigs doang gitu, kita coba buktiin apa yang mau lu suarain di sini gitu, lewat karya lu gitu, kayak gitu sih. Oh,